akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya bumi kita saat ini sedang berada dalam keadaan yang begitu gawat, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, kita ini banyak kerusakan lingkungan, Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini terjadi dalam skala global, dan hal ini pada akhir dilakukan oleh manusia, Dewan Juri yang terhormat. Banyak manusia melakukan eksploitasi lingkungan dan lain-lain, Dewan Juri yang terhormat. Dan oleh karena itu, kami sebagai tim proposisi yakin untuk menyetujui mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan memberlangsungkan hukuman mati terhadap pelaku kerusakan lingkungan, Dewan Juri yang terhormat. Perlu digarisbawahi, kerusakan lingkungan yang kami maksud di sini adalah kerusakan lingkungan skala besar yang dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya goals yang ingin kami capai adalah mengurangi penyebab kerusakan lingkungan ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, hal itu memunculkan urgensi kami untuk mengganti hukum yang ada sekarang itu dengan hukuman mati, karena kami meyakini bahwasanya hukuman yang terjadi sekarang itu, yang berjalan sekarang, sangat tidak efektif, karena pada akhirnya kerusakan lingkungan dan orang-orang tuh tidak jera untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwasanya lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup dan manusia serta makhluk hidup serta perilakunya, Dewan Juri yang terhormat. Artinya perilaku kita sebagai manusia sangatlah berpengaruh kepada lingkungan hidup di sekitar kita, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, hukuman mati itu bisa dilakukan apabila mengganggu dua aspek, Dewan Juri yang terhormat, yaitu perlindungan masyarakat dan apabila rehabilitasi tidak bisa dilakukan lagi. Yang artinya, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya orang yang melakukan kerusakan lingkungan ini sangat mengganggu perlindungan masyarakat di sekitar, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami percaya bahwasanya orang yang melakukan kerusakan lingkungan hidup setara dengan orang yang melakukan pembunuhan berencana, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena pada akhirnya efek yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan ini sama-sama permanen, Dewan Juri yang terhormat. Apabila alam itu tidak dikelola lagi tapi malah dieksploitasi, pada akhirnya itu akan menimbulkan kerusakan yang permanen. Bisa saja alam itu sembuh dan lain-lain, tapi tidak akan kembali seperti semula. Dan apabila itu sembuh, itu memerlukan waktu bertahun-tahun, Dewan Juri yang terhormat. Sama saja dengan dampak yang dilakukan oleh pembunuhan berencana, Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya hukum yang berjalan sekarang ini tidak efektif. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Bila kita melakukan hukuman denda, bisa saja orang yang melakukan kerusakan lingkungan demi keuntungan pribadi atau golongan ini telah menyiapkan uang yang memang begitu banyak agar mereka bisa membayar denda dan lain-lain, dan pada akhirnya itu tidak akan memberhentikan mereka. Bisa saja begitu, Dewan Juri yang terhormat. Dan apabila kita melakukan pidana, Dewan Juri yang terhormat, bisa saja orang yang ketika orang yang melakukan kerusakan lingkungan ini dipidana atau dipenjara, pada akhirnya usaha mereka akan tetap jalan meskipun mereka penjara, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada akhirnya kerusakan lingkungan yang mereka lakukan bisa saja terus saja berlanjut dan tidak akan berhenti, Dewan Juri yang terhormat. Hal itu tentu saja sangat tidak efektif di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami menganggap bahwasanya hukuman mati merupakan satu-satunya hukuman yang dapat membuat orang lebih jera dan tidak lagi ingin merusak lingkungan, Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih karena memberikan saya waktu. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra tentang dengan mosi Dewan ini akan memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Baik, Dewan Juri terhormat, sebelum saya masuk dari inti argumen saya akan membahas terlebih dahulu argumen lawan. Tim lawan mengatakan bahwasanya walaupun orang tersebut dipenjara dan juga membayar denda, tetapi bisnis yang mereka lakukan bisa saja akan terus berjalan dan tidak akan berhenti. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya akan ada banyak sekali aktivis-aktivis, penggiat, organisasi, lembaga, entah itu mulai dari masyarakat lokal ataupun dari lembaga pemerintahan, yang pasti mereka akan bergerak. Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak akan diam saja ketika mengetahui sebuah bisnis yang dimana terjadi sebuah kasus kerusakan lingkungan tersebut berjalan kembali. Mereka pasti akan mengawasi entah bagaimana caranya apabila bisnis tersebut berjalan, maka bisnis tersebut tidak perlu sampai merusak lingkungan kembali, Dewan Juri terhormat. Dan kemudian masuki argumen saya. Yang pertama, goals. Kami di sini mempertahankan dengan goals tidak perlu untuk merubah peraturan, tetapi hanya perlu dievaluasi. Yaitu kami juga untuk mempertahankan HAM sembari menegakkan keadilan dan juga untuk menjaga lingkungan. Dewan Juri yang terhormat masuki argumen saya yang pertama, manusia itu memiliki hak yang harus dipenuhi dan tidak boleh direnggut, yaitu ialah hak asasi manusia. Mengapa? Sebab Dewan Juri yang terhormat, apabila hak asasi manusia ataupun HAM tersebut direnggut, maka manusia tersebut tidaklah lagi merdeka. Apalagi pada pembicaraan kita kali ini, HAM tersebut akan direnggut dengan cara hukuman mati, Dewan Juri yang terhormat. Maka kita pikirkan kembali, apabila korban tersebut memiliki sebuah anak, maka anak tersebut bukan akan kehilangan sosok ayah ataupun ibunya. Kita pikirkan kembali, apabila korban tersebut memiliki sosok saudara ataupun saudari, di mana pasti mereka akan merasakan sangat kehilangan, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita masuk ke argumen yang kedua, yang itu ialah di mana apabila sebuah korban tersebut ternyata merupakan korban dari pelaku lainnya. Kita bayangkan saja apabila ada pelaku A yang menyuruh pelaku B ataupun memerintahkan pelaku B
untuk melakukan sebuah tugas tanpa disadari, tanpa B ini ketahui, hal yang dilakukan tersebut akan merusak lingkungan, dan setelah tertangkap, pelaku A tersebut malah melarikan diri dan pelaku B saja yang tertangkap. Maka apakah hal ini sangat adil Dewan Juri yang terhormat? Perlu kita ingat kembali bahwasanya pelaku B ini tidak tahu bahwa hal yang dilakukan ini akan merusak lingkungan. Dewan Juri yang terhormat alam pasti dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Mengapa? Karena itu sudah menjadi hakikatnya, walaupun memakan waktu yang cukup lama, tapi tidak perlu kita khawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Sebab pasti Allah memiliki cara tersendiri untuk memulihkan dirinya. Dan juga kemudian seperti saya katakan sebelumnya pada goals, yaitu kita hanya akan mengevaluasinya. Hukum yang saat ini berlangsung sudah sangat baik dan juga cukup Dewan Juri yang terhormat, yang dimana pada pasal 1 UU pada nomor 23 tahun 2009 mengatakan bahwasanya pelaku terbukti bersalah dapat diganjar hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 3 miliar. Kita tidak perlu merubah hukum tersebut. Kita hanya perlu mengevaluasinya. Dengan cara apa? Contohnya lah, kita hanya benar-benar harus mengawasi jalur hukum dan juga peradilan sehingga semua pelaku benar-benar dapat terkena hukumannya dan tidak lepas dari hukumannya. Kita harus memastikan apabila jalur persidangan tersebut bebas dari korupsi. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menengahi jalur perdebatan pada siang hari ini dengan memberikan kesimpulan, yaitu kita masuk ke pembahasan tim pro. Poin pertama, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat paham dengan tujuan tim pro, yaitu dengan membuat hukum baru karena hukum sebelumnya tidak berhasil dan tidak memberikan efek jerah kepada pelaku kerusakan lingkungan ini. Dewan Juri yang terhormat. Poin kedua, yaitu mereka mengatakan bahwasanya lingkungan hidup pulihnya akan sangat lama meskipun bisa pulih kembali namun tidak dapat diperbaiki seperti sedia kala. Dewan Juri yang terhormat, entah kita menunggu beberapa tahun lamanya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, bahkan bertahun-tahun lamanya. Dewan Juri yang terhormat. Poin ketiga, yaitu penguatan mereka, yaitu kerusakan lingkungan hidup sama saja dengan pembunuhan berencana karena dampaknya pun permanen dan dapat merusak semua lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Dewan Juri yang terhormat, karena keduanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Baik, kita masuk ke pembahasan dari tim kontra. Poin pertama, Dewan Juri yang terhormat tidak perlu mengganti hukum yang baru karena hukum yang sudah ada pun memberikan efek jerah seperti pemberian sanksi 3 miliar sudah sangat cukup. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PLTH. Yang kedua, poin kedua yaitu dikhawatirkan akan mempengaruhi kesesuaian dengan sila kedua yang menjamin hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat. Poin ketiga yaitu penguatan tim kontra mengatakan bahwasanya alam dapat menyembuhkan dirinya kembali. Dewan Juri yang terhormat. Sekian, terima kasih.